Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mundiro, dosen Prodi S1 Akuntansi. Kali ini akan melanjutkan membahas mengenai sistem akuntansi. Tadi sudah membahas mengenai jurnal pendapatan dan jurnal penerimaan kas. Kali ini akan membahas mengenai jurnal pembelian dan juga jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Baik, di sini untuk debitnya itu bisa bahan habis pakai di sini contohnya, kemudian debit akun lainnya, contohnya di sini ada sudah diposting peralatan kantor, sementara untuk kreditnya semuanya utang usaha seperti itu. Nah, sama seperti cara posting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu piutang, untuk diposting ke dalam buku besar akun perlengkapan ini di debit sesuai dengan jumlah totalnya. Di sini perlengkapan atau bahan habis pakai totalnya adalah 3.430, diposting di buku besar 3.430. Kemudian untuk peralatan kantor di sini debit 2.800, diposting di sini 2.800. Kemudian untuk utang usaha di sini totalnya 6.230, diposting di sebelah kredit di akun utang usaha buku besarnya 6.230. Sama juga seperti buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang juga fungsinya untuk dipecah masing-masing kreditor. Seperti ini contohnya, kreditor yang pertama adalah toko Desiana, hanya memuat transaksi sehubungan dengan toko tersebut, toko Desiana. Di sini bisa dilihat toko Desiana tanggal 7 420, kredit 420, kemudian ada lagi 1.450. Begitupun dengan toko Gani. Di sini toko Gani tidak ada transaksi, 0. Di sini juga 0. Kemudian toko Husin, di sini ada 2 transaksi, 600 dan 960. 690. Caranya sama seperti memposting ke dalam buku besar pembantu piutang. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas, apa saja yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas? Semua transaksi yang melibatkan pembayaran kas. Jurnal pengeluaran kas memiliki kolom kredit kas, jenis transaksi catat, dan seberapa sering transaksi tersebut terjadi menentukan judul kolom lainnya. Baik, ini adalah contoh jurnal pengeluaran kas dan cara postingnya. Di sini untuk kreditnya kas karena pengeluaran kas, untuk debitnya akun lainnya dan akun utang usaha, berarti pembayaran hutang ya. Kemudian cara postingnya pun sama. Di sini akun kas totalnya berapa? Total 7.700, posting di sebelah kredit. Kalau tadi di sebelah debit 7.750, ini di sebelah kredit seperti itu. Kemudian sama juga dengan akun utang usaha. Akun utang usaha di sini dimasukkan di posisi debit sebesar totalnya 5.050, di sini 5.050. Untuk buku besar pembantu utangnya pun sama pencatatannya, caranya hanya memasukkan transaksi sesuai dengan pelanggannya. Di sini ada toko Desiana. Toko Desiana di sini ada 420 pembayaran dan di sebelah debit. Begitupun dengan toko Gani, toko Hussein, dan toko Jamal. Caranya sama. Kemudian ini adalah untuk pengendali, bukan piutang usaha, tapi yang dimaksud adalah utang usaha. Pengendalinya total utang usaha adalah 2.410. 2.410 harus sesuai dengan total rincian atau rangkuman saldo kreditor Desiana 1450 ditambah Husein 9650, jumlahnya 2.410. Jumlah ini dengan jumlah ini sama seperti piutang, harus sama. Ketika tidak sama berarti terjadi kesalahan. Baik, yang selanjutnya mengenai keuntungan sistem akuntansi terkomputerisasi. Kalau dulu mungkin masih banyak yang menggunakan manual, tapi untuk dewasa ini saya rasa hampir semuanya menggunakan komputerisasi untuk software akuntansinya.
Kemudian ini adalah contoh untuk pendapatan dan penerimaan kas dalam QuickBooks. Jadi untuk mencatat pendapatan dengan melengkapi formulir faktur elektronik dan mengirimkannya ke pelanggan. Jadi ini sudah memudahkan pekerjaan kita. Kemudian ayat jurnalnya piutang usaha Sinta aksesoris langsung pendapatan jasa seperti itu. Kemudian di sini juga untuk mencatat penagihan pembayaran dengan mengisi formulir penerimaan pembayaran. Berarti kita menerima sejumlah kas. Langsung di sini sudah ada jurnalnya, kas pada piutang usaha Sinta aksesoris seperti itu. Kemudian yang ketiga berikutnya menyiapkan laporan. Ini adalah contoh laporannya. Jadi yang dimaksud dengan komputerisasi sudah pasti sangat memudahkan pekerjaan kita. Kalau dulu dengan manual mungkin akan terjadi kesalahan debit atau kredit, tidak balance dan lain sebagainya. Setelah komputerisasi seharusnya kesalahan-kesalahan seperti itu, human error, sudah tidak ada lagi. Baik, kemudian berikutnya ini mungkin yang sudah familiar sekali dengan kehidupan kita sekarang ini, perdagangan elektronik atau e-commerce. Apa itu perdagangan elektronik atau e-commerce? E-commerce adalah ketika suatu usaha menggunakan internet atau jaringan untuk melakukan bisnisnya. Seperti di sini contohnya ada JDID, kemudian ada Zalora, kemudian di sini ada Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Jadi transaksinya dilakukan online seperti itu. Dan ini e-commerce saat ini sudah sangat-sangat familiar sekali dengan kita. Baik, saya rasa itu saja paparan mengenai sistem akuntansi. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.